ke materi, mari kita mengenal terlebih dahulu apa sih itu ragam bahasa. Mari teman-teman. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang muncul karena perbedaan situasi komunikasi, latar belakang sosial, geografis, dan tujuan penggunaan bahasa. Ragam bahasa mencerminkan bagaimana bahasa digunakan secara berbeda oleh kelompok masyarakat yang berbeda dalam konteks yang berbeda pula. Variasi ini dapat berupa perbedaan dalam pemilihan kata, struktur kalimat, intonasi, dan gaya bahasa. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau pedoman resmi yang telah ditetapkan, seperti ejaan yang disempurnakan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam situasi formal, seperti penulisan karya ilmiah, surat resmi, laporan, dan pidato kedinasan. Sedangkan bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah resmi dan sering muncul karena kebiasaan dalam penulisan atau pengucapan yang salah. Bahasa ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari untuk menambah keakraban dan sering dipengaruhi oleh bahasa daerah, bahasa asing, atau bahasa gaul. Bahasa baku juga sering ditemukan dalam karya sastra tertentu seperti cerpen. Sedangkan bahasa formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi dan tidak resmi, seperti dalam pidato, surat resmi, laporan, dan komunikasi bisnis. Bahasa ini mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan yang baku, serta menggunakan kosakata yang sopan dan tepat. Sedangkan bahasa informal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi, seperti percakapan sehari-hari dengan teman dan keluarga. Bahasa ini cenderung lebih bebas, menggunakan kosakata sehari-hari atau bahasa gaul, dan tidak selalu mengikuti kaidah tata bahasa baku. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan yang benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 2. Digunakan dalam situasi resmi dan formal seperti surat resmi, laporan, dan karya ilmiah. 3. Tidak mengandung kata-kata yang bersifat daerah dan slang. Ciri-ciri bahasa tidak baku. 1. Tidak mengikuti kaidah tata bahasa dan ejaan yang benar. 2. Sering digunakan dalam percakapan sehari-hari yang bersifat informal. 3. Mengandung kata-kata daerah, slang, atau bahasa gaul. Kemudian ciri-ciri bahasa formal. 1. Menggunakan tata bahasa dan ejaan yang baku. 2. Kosakata yang digunakan bersifat sopan dan resmi. 3. Struktur kalimat teratur dan lengkap. Kemudian, ciri-ciri bahasa informal yaitu 1. Tata bahasa dan ejaan tidak selalu baku. 2. Menggunakan kosakata sehari-hari, termasuk bahasa gaul dan slang. 3. Struktur kalimat lebih bebas dan kadang tidak lengkap. Fungsi bahasa baku sebagai bahasa standar patokan penulisan atau ucapan. Digunakan di situasi resmi seperti karya ilmiah, surat dinas, pidato kenegaraan, dan berita. Membuat komunikasi jelas, seragam, tidak menimbulkan salah paham, menunjukkan profesional dan kesopanan. Fungsi bahasa tidak baku digunakan dalam percakapan sehari-hari yang santai, menunjukkan keakraban, kedekatan, dan kenyamanan, lebih praktis, cepat, dan mudah dipahami. Fungsi bahasa formal dipakai dalam situasi resmi, sopan, atau ketika berbicara dengan orang yang dihormati. Kemudian, fungsi bahasa informal yaitu digunakan dalam percakapan sehari-hari santai untuk membangun keakraban, kedekatan, dan suasana rileks. Banyak muncul di chat percakapan dengan teman atau media sosial. Contoh bahasa baku. Saya akan menghadiri pertemuan pada pukul 9 pagi. Dan tolong kirimkan laporan tersebut sebelum hari Jumat. Contoh bahasa tidak baku. Aku bakal datang ke pertemuan jam 9 pagi. Tolong kirim laporannya sebelum Jumat ya. Bahasa formal, contohnya, dengan hormat saya mengajukan permohonan cuti 3 hari lagi untuk segera mengirimkan dokumen yang diperlukan. Sedangkan contoh bahasa informal yaitu, aku mau cuti 3 hari nih. Yang kedua, kirim dokumennya cepet ya. Nah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga setelah melihat video ini kalian lebih mengerti apa itu ragam bahasa dan perbedaannya.